Karena waktu ngebayangan itu kan yang imam Abdurrahman Sudais, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak deh. Ini Pak Legiman jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi enak-enak kata Bu Sundari takbir Allahu Akbar. Ya Allah, ngebayangkan Mekah. Tuk dihantam imam model Pak Legiman langsung buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah wassabru ala kulli bala'in minallahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Shadaqallahul azim. Yang kita banggakan guru kita, ustadz kita, Al-Ustadz Haji Jamal datang dari Megang Sakti dengan baju semua putih. Mudah-mudahan kedatangannya membawa rahmat buat kita semua. Seluruh jamaah pengajian silaturahmi haji dan umroh yang saat ini semuanya sedang berkumpul di sini banyak sekali kalau mau saya sebut namanya. Ada Pak Yatno, ada Pak Haji Yatno, ada Bapak Haji Ahmad Halimi, ada tadi Pak Dadang, Pak siapa lagi tadi yang jadi, ya Allah, Pak Haji Miski, Masya Allah ya. Semuanya saya banggakan ibu-ibu semuanya, dan terkhusus untuk Ibu Sundari yang setiap hari WA terang tering kapan nengok Sundari ya Allah ya. Nah, jadi ditelepon terus, di WA terus oleh Bu Sundari, Masya Allah, Ustaz jangan lupa ya. Sampai mau tidur masuk WA pula, la ilaha illallah ya. Maka Pak Legiman minta maaf, Pak Legiman ya. Ibu Sundari itu WA terus. Alhamdulillah, saya tadi mohon maaf agak terlambat karena melepaskan jamaah umroh. Jadi saya itu punya program umroh setahun 3 kali, cuma yang berangkatan saya 1 kali. Ini yang berangkat, yang bimbing adalah Al-Ustadz Budi Satriadi LCMPD, bawa jamaah tadi. Insya Allah jamaah yang dibawa sebanyak 24 orang. Mohon doanya, moga-moga lancar, amin. Di sini banyak nih yang pernah umroh bareng saya ya, ada semuanya yang hadir di sini. Baik, Bapak Ibu, kita ini sering bertamu kemana aja, sajiannya sama. Pasti kemana-mana, apalagi sajian di Sumatera ini, kue lapis, lemper, bolu, sajiannya air teh, air putih. Ini ada minuman dari Badak, segala macam. Kemana-mana pasti nggak jauh beda begitu. Kalau makan nggak jauh beda, ndak ikan, ayam, ndak ayam, ndak daging. Sayurnya juga ndak yang aneh-aneh. Kita sering bertamu begitu semua. Ya, baik bertamu mulai kelas tetangga kita yang paling kategori hartanya paling sedikit, sampai saya bertamu sampai ke jadi tamunya gubernur, segala macam, pernah jadi tamunya menteri. Ya, segala macam. Sajiannya begitulah. Dan yang dimakan cuma lewat tenggorokan. Selesai lewat tenggorokan, besok jadi apa? Gak usah disebut ya. Air minum sudah jadi air buangan, makanan sudah jadi buangan. Bahkan bukan hanya dibuang, na'udzubillah, ada yang jadi penyakit. Saya tahu ibu-ibu mungkin yang kenal saya, oh Ustaz Fahmi badannya agak kecil, ini gara-gara sakit ya. Saya sempat lama gak suka karya karena hampir 1 tahun lebih
ya, ada gangguan ginjal sampai dicuci darah. Alhamdulillah ada orang yang menghadiahkan ginjalnya sehingga dicangkok ginjal. Jadi saya ini tidak bisa lagi nak gagah-gagahan sombong. Kenapa? Di sini ada ginjal orang lain. Maka tolong yang masih ginjalnya ginjal sendiri tidak usah sombong-sombong. Satu saat nanti ginjal orang lain di sana. Saya masih mending, masih ada yang mau ngasih ginjal. Nanti ibu-ibu siapa yang mau ngasih ginjal? Makanya tidak usah sombong-sombong. Pakai gelang be sombong, tangan tidak diturun-turun gini terus. Pakai kalung aja nunggak terus gini. Nggak usah. Ya, pakai nggak apa-apa. Pakai, yang penting jangan ada kesombongan. Punya mobil nggak masalah. Yang penting jangan punya kesombongan. Maka saya lihat di sini ada Pak Haji Miski, yang masya Allah, Pak Haji Dadang. Melihat mereka sehat-sehat ini senang nengoknya, ya. Alhamdulillah. Baik, ya. Jadi ibu-ibu, hebat apapun kita bertamu, yang kita makan apapun itu, semuanya hanya lewat tenggorokan yang kemudian jadi kotoran. Apa yang ibu makan hari ini tidak dibawa sampai mati. Bahkan saya tanya sama ibu-ibu, ada yang sudah kena diabetes, nengok, aduh manis semua. Ada yang kena darah tinggi, ya Allah ini pasti asin. Macam-macam. Tapi kalau sajian Allah, air yang diminum saja jadi obat. Betul enggak? Coba kalau ibu tamu Allah tuh, air Zam-Zam. Apa kata baginda Nabi? Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung minumnya untuk apa. Mau minta harta, air Zam-Zam bisa menjadi wasilah dan sebab. Mau minta sehat, mau minta ilmu, mau minta kaya, air Zam-Zam bisa jadi sebab. Maka doa Sayyidina Ali 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, minta ilmu yang bermanfaat sebelum minum air Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Rizki yang luas, wa syifa'am min kulli da, sembuh dari penyakit. Tuh, udah tahu nih kalau air yang disediakan Pak Bu Sundari ini. Ya, tuh air Zam-Zam. Makanya jadi tamu Allah itu enak. Maka ibu-ibu yang sekarang ini lagi, kata Pak Yatno tadi, ada di antara calon-calon haji, rinduin untuk jadi tamu Allah. Ini jadi tamu Allah takut. Aduh, saya banyak dosa. Lo justru ke sana mau banyak dosa, bawa dosa. Nanti saya ditempeleng orang, asal ditempeleng orang mengampuni dosa, enggak apa-apa. Makanya selagi belum haji jangan suka nempeleng orang. Baik nempeleng dengan tangan maupun dengan kata-kata. Ayo ibu-ibu, ya, semangat untuk jadi tamu Allah. Dan yang sudah jadi tamu Allah, dijaga kehormatan itu. Ada orang yang balik dari Palembang. Dari mana? Dari Palembang. Ngapain? Ketemu gubernur. Wah. Ya, padahal gubernur nggak kenal sama dia. Waktu salaman sama gubernur, ibu-ibu, gubernur itu ngelihat kita. Tapi kalau Allah, nggak pernah memandang kita sinis. Disambut sampai Nabi bersabda, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umrah, tamu Allah. Idza sa'alu u'tu, kalau minta dikasih. Wa idza da'u ujibu, kalau berdoa diijabah. Wa idza anfaqu ukhlifalahum, kalau ada harta yang dikeluarkan diganti oleh Allah. Jadi ibu-ibu nih yang sekarang sudah daftar haji, aduh duit saya sudah terkeluar sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk haji. Tidak usah khawatir, itu semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya serahkan sama Allah. Ini kenapa mic-nya ini? Halo, mau suruh tegak ya. Jadi
Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus semangat jadi tamu Allah. Tapi jangan lupa, yang sudah bertamu dengan Allah, dijaga kemuliaan itu. Karena ibu-ibu jadi tamu siapapun, mohon maaf, tidak ada mulianya. Tidak ada mulianya. Ya. Tapi kalau sama Allah, dipandang dengan kemuliaan. Bagaimana Anda pergi ke Madinah, satu kali sholat 10.000 rakaat, 10.000 derajat. Sholat maghrib 10.000, sholat isya satu kali 10.000. Seperti ibu 10.000 kali sholat. Sholat subuh. Pergi ke Mekah 100.000. Makanya jangan heran ada juga yang tidak menjaga kehormatan. Kenapa? Habis haji dan umroh dia tidak sholat lagi. Karena ngitung sudah 100.000, 10.000. Ada yang begitu? Ada ya, alhamdulillah. Itu yang ada di Linggau. Kalau di sini insya Allah tidak ada beda. Lah iya, coba tengok. Dikasih oleh Allah puluhan ribu, ratusan ribu. Yang saya tanya, siapa di antara bapak ibu yang sanggup sholat subuh sekali sholat 10.000? 10.000 kali, siapa yang sanggup? Mau sholat tarawih 20 brutoan. Nyarinya yang 8. Yang 8 benak yang cepat. Sudah 8, bismillahnya diskon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 8 sudah nak 8 diskon. Ya, makanya ibu-ibu di sini tarawih 20 aja ya Allah. Ada. Apalagi imamnya model Pak Haji miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah maaf ya Pak Haji miskin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Pak Haji, lambanin Pak Haji. Tapi kalau yang imamnya model Agus Salim, wah, agak cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi model Pak Haji Dadang. Alah, lebih lama. Ya. Baru bismillah bela batuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya Pak Haji Dadang ya. Makanya lah Pak Haji miskin ya, daripada dikatoyong suruh muda bela. Pak Haji Jamal yang lain sana. Tapi kadang-kadang ya susah pula. Ngapo yang muda-muda nih juga ndak kati kadang-kadang. Bener tak Bu? Makanya ibu-ibu coba tengok. Yang semangat jadi tamu Allah tadi barusan dinasihati oleh Abah Haji jamaah umroh, oleh ayahanda Kyai Haji Saiful Hadi Ma'afi-BA. Sepanjang jalan yang mau jadi tamu Allah rindu, dan nanti pulang pun rindu untuk kembali. Betul ibu-ibu? Yang baru haji kemarin rindu kan? Yang dirindu itu tanda Allah pun rindu pada dirinya. Maka kerinduan itu lepas dalam sholat. Yang semestinya orang yang sudah haji, orang yang sudah umroh, itu sholatnya lebih baik daripada yang belum haji dan umroh. Nyebut takbirnya aja udah kebayang terus Ka'bah di depannya. Allahu Akbar. Ada multazam, ya. Ada tahtal mizab. Diingat, dibayangkan. Nah, lagi ngebayang itu Bu Sundari yang imam Pak Legiman, suaranya beda. Rusak bayangan. Karena waktu ngebayangan itu kan yang imam Abdurrahman Sudes, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak deh. Ini Pak Legiman jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi enak-enak kata Bu Sundari takbir Allahu Akbar. Ya Allah, ngebayangkan Mekah. Tuk, dihantam imam model Pak Legiman, langsung buyar. Langsung ingat Masjid Sukawarno. Ya. Maka ibu-ibu, berbanggalah dan berbahagialah dan jagalah apa yang sudah disambut dengan menjadi tamu
Allah. Ingat, menjadi tamu Allah itu betul-betul panggilan Allah. Saya sering dulu pernah jadi temus haji. Ada seseorang yang berangkat haji, tapi sampai sana tidak pernah bisa ke Masjidil Haram. Jadi waktu zaman saya tahun 2005 saya berangkat haji. Ada seorang wanita ibu-ibu sampai di Madinah, baru nyampe di bandara Madinah, dia langsung tidak disadarkan oleh Allah, gila. Serius. Saya tidak bisa sebut dosanya karena ini ngomongin dosa orang lain. Tapi ini jadi pelajaran. Dia punya duit berangkat, tapi sampai di sana mohon maaf tidak disambut oleh Allah. Dia sampai tidak sadar, Pak Ahmad Kalimi, sampai pulang ketika mendarat di Indonesia dia baru sadar. Perempuan. Nah, makanya ibu-ibu yang sudah berangkat sempat melihat Ka'bah, alhamdulillah. Berita terbaru yang masuk di TikTok, seorang wanita ketika lagi tawaf langsung tidak sadar diri, tidak bisa melihat Ka'bah dan dia langsung histeris. Jadi bapak-bapak yang kemarin sempat tawaf, sempat mencium Ka'bah, tahu Ka'bah di mana, ya Allah, itu nikmat. Makanya Fahmi wanti-wanti, saya ngomong tadi sama Ustaz Jamal, saya salut sama orang-orang sukakarya, megang sakti kalau ada ikatan silaturahim seperti ini. Apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga diri. Betul tak Bu? Pulang dari haji berat tak? Berat. Menjaga diri itu berat. Untuk sabar, untuk istiqomah itu berat. Berat ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang sudah balik haji, balik umroh, istiqomahkan ke masjid, istiqomahkan sholat berjamaah, walaupun dari 5 mungkin cuma bisa terlaksana 2 atau 3, ya, minimal 2, isya sama subuh. Yang sholat berjamaah isya, kata Nabi, faman syahida isya, siapa yang hadir jamaah sholat isya, faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah bangun setengah malam. Tapi ditambah, faman syahida subha, siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, faka'annama qama lailah, seperti bangun malam. Bangun satu malam. Minimal. Ini 5 waktu, mohon maaf. Sudah balik haji, balik umroh, tidak niat mampir ke masjid. Masjid Sukawarno. Saya di Masjidil Haram. Ada yang mulutnya miring-miring. Ada apa sinis dengan masjid sini? Kenapa? Walaupun Masjid Sukawarno sama dengan Masjid Agung yang ada di Blite nilainya, walaupun Masjid Agung Sukawarno sama nilainya dengan Masjid Agung As-Salam yang ada di Kota Lubuk Linggau, walaupun Masjid Agung Sukawarno ini sama dengan nilainya Masjid Indah yang ada di Bandung, Al-Jabbar itu. Sama aja. Beda gedungnya saja sama pengurusnya. Itu aja. Ya. Pengurus di sini siapa aja? Pak Legiman pengurus juga. Ya. Apa? Tuh, beda gedungnya aja, nilainya hebatlah ibu ke Padang, pergi itu ke masjid yang indah Padang itu, sama aja dengan Masjid Sukawarno. Tapi yang bikin beda apa? Langkah kaki ibu tuh, jalan ke masjid. Nah, jadi makanya ibu-ibu langkah satu masjid tuh nagih janji Allah. 1 ampunan dosa, 1 angkat derajat. Ya. Makanya sambil wirid, ya Allah ampuni dosa, angkat derajat saya. Ampuni dosa, angkat derajat saya. Saya ini ya Allah hidup inilah nanggung, tinggallah di Sukawarno, Sukawarya. Nengok wong-wong cak ini di sini mah itulah. Ndak kado mati. Laju saro juga ya Allah. Hah? Rugi dak, Pak? Rugi. Lah sudah hari-hari nengok sawit, pohon pisang, jalan geledak-geleduk. Hah? Masa mati di alam barzah masih susah juga? Ada apa? Halo? Halo? Setuju enggak? Setuju enggak setuju terserah. Aku ngenjuk tahu, guys.
Yang penting aku balik ini Bu Sundari jangan dekati amplop. Pokoknya mendekati amplop kemarahi Bu Sundari itu lah. Ya. Ibu-ibu. Maka ndak ada nilainya. Mohon maaf ibu-ibu, ini sekedar sharing ya. Sekedar apa? Kami sering ceritakan ini supaya jadi pelajaran. Saya bukan apa-apa. Waktu operasi itu ratusan juta habis. Ibu-ibu ngumpulin ratusan juta karena gara satu penyakit habis. Ya. Penyakit habis. Ini waktu mau operasi deposito di rumah sakit itu berapa? 500 juta. Ya, sudah 500 juta, alhamdulillah kepake nggak nyampe segitu. Lihat, duit-duit yang kita kumpul ini kadang-kadang habis untuk apa? Hal-hal yang mohon maaf kadang-kadang kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu. Ustadz Z Akbar, Dr. Z Akbar yang ahli pengobatan medis dan herbal, itu dia nanya, mana yang mahal, mobil ibu atau jantung ibu? Mana yang mahal? Mana yang mahal, rumah ibu atau ginjal ibu? Mana yang mahal, motor atau gigi ibu? Ya, mana yang mahal Pak? Coba, kesehatan ibu atau harta yang ibu punya? Kesehatan. Ya, cuma kita ini kalau sehat lalai ngejar sesuatu yang kita bayar, sedangkan ada sesuatu yang kita tidak perlu bayar ada dalam diri kita. Mata ibu yang indahin bisa jalan itu. Nah, bisa tengok, oh itu masjid, oh itu WC masjid, oh itu toilet, toilet WC sama aja. Oh ini bukan masjid, oh ini tempat pesta, oh ini tempat maksiat. Ini mata bisa lihat, oh ini baik, oh ini benar, oh ini orang tua saya, oh ini saudara saya, oh ini tetangga saya, dikasih oleh Allah mata. Makanya tuh dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebanggaan, bukan kebaikan, bukan kehebatan kamu bisa pergi ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Itu bukan kehebatan. Dari mana? Dari Spanyol. Dari mana? Dari London. Dari mana? Dari Paris. Dari mana? Dari Los Angeles. Dari mana? Amblos. Tidak penting ibu-ibu nak datang dari mana, jalan-jalan kemana bang, itu bukan kebanggaan. Hebatlah paspor ibu, cap segala macam negara, bukan kebanggaan. Tapi kebanggaan bagi Allah yang akan ibu bawa, yang akan ibu bapak bawa. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya. Kita di sini sudah berapa orang tua kita yang tidak ada lagi? Bapak Uci ya? Masih Pak siapa ya? Oh, ngapa aku lanjut doa yang buruk-buruk? Siapa ya Allah orang tua kita? Yang kebakaran itu siapa? Pak Imam, Bu Imam ya, dua-duanya ya. Coba tengok. Kalau Pak Dadang ini tinggal nunggu saja, Bang. Kita doakan Pak Dadang panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Masya Allah. Kata Pak Dadang, ngapa laju aku yang dikucai terus? Ya, nak ngucai Pak Haji Maski agak melompat dia. Nih ibu-ibu nih, yang akan dibawa bukan mahkota. Ibu-ibu pernah ikut lomba apa? Lomba rebana, sertifikatnya tidak laku. Hebatlah ibu-ibu nyanyi. Apa namanya? Bila Israel dapat pahala, dapat piala, itu mati tidak dibawa. Lagian orang 12 pialanya sih kok, mak dipotel-potel. Ada di sini yang juara rebana. Ada bu ya? Tuh. Ada pulo. Aku kira tadi tidak kate. Ya. Hebatlah ibu jadi anggota DPR, hebatlah ibu jadi camat, jadi RT. Yang dinilai Allah bukan camatnya, tapi kemanfaatan dirinya jadi camat itu dilihat. Beriman tidak sama Allah? Beriman tidak sama hari akhir? Beriman tidak sama kitab-kitabnya Allah dan para nabinya Allah?
Maka ibu-ibu nih yang hadir di sini nih, saya berharap dapat gelar ini. Amin. Karena di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur kalangan Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, itu ada satu riwayat, orang yang di dalam kubur mati dalam keadaan beriman, kuburnya akan luas seluas mata memandang. Maka jangan heran kaget orang-orang yang beriman seperti ibu ini pas kubur, loh katanya sempit kok lapang. Saat itu ibu akan bilang, ya Allah, benar ya kata Ustaz Fahmi. Ya salam. Tuh, bahkan ibu-ibu bukan hanya luas kuburnya, nanti yang menemani ibu amal soleh ibu. Idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi, kalau orang yang beriman masuk ke dalam kuburnya, ihtausya'hu a'maluhu sholihah, didatangi oleh amal-amal solehnya. Mohon maaf, nanti Pak Yatno, waktu Pak Yatno meninggal, nanti belum masih nak urip mana waktu nanti nangis, kita itu akan nangis. Saat itu ibu akan nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kata Pak Yatno, oi istriku, oi anakku, oi Pak Kalimi, Pak Lajiman, tolong aku di sini gelap, basah, sempit, sendirian, kotor, bau, gelap, tidak ada siapapun. Saat itu akan datang, Assalamualaikum Yatno. Ya, iya, serius ini Pak Yatno. Malaikat nelpon saya. Sekarang ini kan banyak orang nelpon Allah. Ya. Itu kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Yatno, Assalamualaikum, apa kabar? Pak Yatno dengan takut tentu nanya, siapa kamu? Saya sholatmu wahai Pak Yatno, bercahaya, bersinar, membahagiakan. Kamu sholatku? Iya, saya sholatmu. Tidak lama datang lagi, Assalamualaikum wahai Pak Yatno, siapa kamu? Saya puasamu wahai Pak Yatno, bersinar, bercahaya. Ya? Datang yang ketiga, Assalamualaikum, siapa kamu? Saya sedekahmu Pak Yatno. Ngapa tidak seterang puasa sama sholat? 5.000 Pak Yatno. Sedekah 5.000 nak terang. Ini lampu berapa Pak Bu Sundari? Lampu yang terang berapa Pak, lagi mana? 150.000 ya bro? Yang terang itu loh. Nah minimal segitu kalau mau kuburan terang. Masuk masjid 5.000, 2.000. Ya gelap. Hajinya datang, umrohnya datang, yang memberikan suami yang memberikan nafkah, nafkahnya datang. Ibu-ibu yang memberikan pelayanan yang terbaik itu akan datang nanti menemani ibu. Assalamualaikum wahai Bu Sundari. Ini contoh-contoh ya. Siapa kamu? Saya adalah masakanmu yang kau berikan kepada siapa? Kepada Pak Legiman. Masya Allah. Kenapa agak gelap? Tempe terus Bu. Ya, Masya Allah. Itu semua akan datang. Nah bayangkan Pak, kita ini masuk kubur, sholat tidak, sedekah pelit, puasa tidak dibayar, utang-utangnya. Ibu-ibu, saya kemarin ngitung vidya istri saya. Saya hitung dia punya hutang itu sebanyak 100 berapa? 20. Dikalikan 1 kilo duitnya, aduh 2 juta. Saya bilang, Dek ini gimana? Gara-gara kamu. Ya saya bayar, karena bilang gara-gara kamu tadi. Saya hamil, saya menyusui, itu semua gara-gara kamu. Ya wes. Iya, gara-gara Pak Yatno, nah istri baru nak puasa lah hamil lagi. Baru selesai hamil menyusui, nah hamil lagi bolong. Oh Pak Yatno ada kata gawean lain. Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang banyak tidak puasa itu karena apa? Ya, siapa yang ngomong gara-gara menyusui tadi? Oh ini agak tidak beres ini jawabannya ini. Nah itulah, makanya ibu-ibu
kita beruntung yang sudah jadi tamu Allah. Tapi yang hebat, ini bukan nemenin aja ini amal soleh ini. Sampai haji dan umroh ibu itu bukan nemenin aja. Apa yang hebatnya? Datang malaikat azab dari kaki. Jadi pertama kali nanti dalam kubur itu, malaikat azab akan datang dari mana, Bu? Dari kaki. Siapa yang melindungi? Salat. Salat bilang, ilaika anhu, minggir, jangan dekat-dekat, kata salat. Kenapa? Ini kakinya lelah, kakinya capek, berdiri untuk melaksanakan salat. Lari dia, kemana ibu? Kepala. Siapa yang melindungi di kepala? Haji dan umroh. Jadi ibu-ibu yang sudah haji dan umroh ini, wah, ada yang melindungi kepalanya. Ilaika anhu, minggir. Kenapa? Yang namanya orang mau haji, banyak tak yang dipikir ibu kemarin? Banyak, ya Allah, ini saya berangkat haji, ini duitnya gimana, bayarnya gimana, ini rumah yang ditinggal gimana, ya, anak-anak gimana. Pikiran semuanya takut ninggalin dunia. Jadi ibu lelah berpikir untuk haji, itu dilindungi oleh Allah nanti dari malaikat azab. Gimana kami Ustadz yang belum haji dan umroh, yang jihad fi sabilillah, yang ngajarin anaknya baca Quran, yang memastikan anaknya punya guru untuk ngajarin sholat, mikir bagaimana supaya anaknya bebas dari api neraka. Datang di kepala, pergi dia karena diusir oleh haji dan umrohnya, datang ke perut. Siapa yang bela ibu-ibu perut? Puasa. Ini perutnya sampai sakit untuk nahan diri puasa, baik puasa wajib maupun puasa Datang kemana dia, Bu? Datang ke tangan. Siapa yang bela di tangan? Sodakoh dan zakatnya. Nah, kalau ini semua sudah ada, Pak, sudah akan apa? Dia akan sebahagia-bahagianya. Di dunia ini ada lagu yang viral. Rungkat ente-entean. Itu lagu yang viral, Pak ini. Anak-anak muda ini nyanyinya itu semua, ya. Tapi nanti yang masuk kubur tidak ada bekal, itulah yang rungkat sesungguhnya. Tidak sempat lagi nyanyi rungkat, rungkrak. Nanti bukan rungkat lagi, rungkrak. Nah, maka ibu-ibu, ya, sampai jam berapa ini ceramah ini? Ini sudah mau jam 4, jam 5, aduh. Ya. Maka ibu-ibu, ya, ayo yang sudah berangkat haji, jaga kemuliaan itu. Yang belum, rebut kemuliaan itu. Cari tempat-tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Allah buat kita. Ada Maqam Ibrahim, ada Hajar Aswad. Hajar Aswad bagi ibu-ibu tidak wajib untuk menciumnya. Bagi laki-laki saja hukumnya sunnah. Kalau bakal nambah dosa, tidak usah, cukup dari jauh saja, pakai istilam. Sambil menangis, seolah-olah menyentuh. Ya Allah, ingin hati ini menyentuh Hajar Aswad. Tapi apalah daya ya Allah, aku takut ada dosa yang lain, maka aku sentuh dengan istilam ya Allah. Sentuh, ya, sentuh dengan hati. Maka itu akan menjadi satu kebanggaan. Ibu-ibu selama di Mekah, ini ada calon-calon haji ya, sering-sering tawaf. Cuma sekarang ini beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang ini kalau mau tawaf harus pakai kain ihram untuk mengelabui polisi yang jaga. Ya, karena aslinya harus yang umroh. Maka banyak bapak-bapak pakai kain ihram. Pakai kain ihram, nggak pakai baju tapi pakai sempak dia, pakai celana dalam, muter, tidak niat umroh, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, itu karena aturan untuk apa? Supaya jangan apa? Tapi akan lebih besar lagi kalau di lantai 2. Zaman sekarang di Masjidil Haram ada motor listrik. Wah ini mata jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada. Boleh enggak? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Asy-Syafi'i boleh. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik enggak boleh, kecuali bagi yang tidak mampu. Kenapa? Apa dalilnya? Nabi waktu tawaf
Sebagian riwayat mengatakan pakai onta keliling. Padahal Nabi mampu berkeliling dengan apa? Jalan kaki. Jadi ibu-ibu ya, kalau mau tawaf dan ada duitnya, berapa tuh bayarnya? 200 ya? 400 real. Nah, 400 real. Ada yang bisa boncengan, ada yang tidak boncengan. Jadi kalau mau murah, bentangkan sejadah, terbang di atas sejadah. Ya. Nah, jadi tapi kalau ditanya hukumnya apa? Hukumnya tadi dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi bukan menjadi afdaliyah. Semakin banyak ibu jalan, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah haji dan umroh, siap menjaga kebanggaan diri jadi tamu Allah, harus dijaga. Bukan cuma 40 hari saja, ya, tapi menjaga sampai mati. Malu saya ya Allah sudah melihat Ka'bahmu. Malu saya ya Allah sudah pernah sujud di samping makam Nabimu ya Allah. Malu saya ya Allah sedang mengucapkan salam langsung kepada baginda Nabi Muhammad. Coba sama-sama kita ucapkan salam. Bayangkan kita berada di makam baginda Nabi Muhammad. Assalamu alayka Zainal Anbiya. Assalamu alayk. Assalamu alayka qal atiyai. Assalamu alayk. Bareng-bareng. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk atqal atqiya. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk atqal atqiya. Assalamu alayk Ahmad ya Habibi. Assalamu alayk Taha ya Tabibi. Assalamu alayk Ahmad ya Habibi. Assalamu alayk Taha ya Tabibi. Assalamu alayk ya miski wa tibi. Assalamu alayk. Assalamu alayk. Mudah-mudahan salam kita sampai. Mudah-mudahan ibu walaupun nanti tidak haji lagi tapi umroh insyaallah. Amin. Nah, itulah ibu-ibu, tanamkan terus kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah Pak Yarno, Ustaz Jamal, Bu Sundari, Pak Legiman pengen ceramah banyak-banyak, tapi saya tadi belum sempat makan siang, pengen segera makan siang. Yo, ulu Ustaz. Ya. Baiklah ibu-ibu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau ngasih kabar, kalau ada yang mau berangkat umroh Oktober, boleh berangkat bareng saya. Siapa yang mau berangkat haji tanpa ngantri, boleh juga sama saya. Ada yang di harga 195, ada yang di harga 135. Boleh. Saya berangkat haji tahun ini, insya Allah doakan. Saya sama istri, sama ada 2 orang yang ikut bareng saya, satu lagi ada yang ikut bareng saya. Jadi kami yang dari Linggau ini, yang dari saya bawa itu ada orang 5. Nanti gabung dengan yang lain kalau mau ikut, tapi tidak dipaksa. Yang mau ikut reguler silahkan. Bagi yang mampu ikut tanpa ngantri silahkan, insya Allah. Saya mohon bantuannya. Nanti ibu-ibu buka di YouTube
channel saya, Mafar Dakwah Channel. Apa ibu-ibu? Mafar Dakwah Channel. Yang subscribe masuk surga. Ya. Nanti ibu-ibu subscribe, like, comment, and share, ya. Nanti ceramah kita hari ini juga akan masuk di sana insya Allah, ya. Jadi apa tadi Bu di YouTube-nya? Mafar Dakwah Channel, pakai MAFAR, dakwah ada K-nya, dakwah channel, ya. Silahkan nanti. Di situ saya ada kajian, pengajian, ada juga apa namanya, saya buat lagu-lagu religi. Saya awal buat YouTube ibu-ibu habis operasi karena biasa pengajian, tiba-tiba ndak pengajian 1 tahun saya suruh libur. Jadi saya buat pengajian melalui YouTube. Jadi ibu kalau nengok ada lihat saya pertama kali YouTube kurusnya itu baru habis operasi. Kalau sekarang sudah mulai agak membengkak lagi, ya. Jadi berat saya sekarang 75. Saya sempat di 50 berat badan ibu-ibu, ya. Karena apa? Karena sakit. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf kalau tadi dalam ceramah, dalam kajian ada geguyonan yang kurang pantas. Ini harus maju. Geguyonan yang kurang pantas terutama untuk orang tua kami. Wah, Pak Dadang lari saya tadi dia. Ya. Bapak Haji Miski juga sama, minta maaf banyak-banyak. Bu Sundari, tadi ngucap Bu Sundari jangan sampai ngurangi isi amplop, ya. Oke, ngucain langsung dia. Pak Legiman, ya, mohon maaf ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Nanti walaupun ada doa penutup, saya izin kita berdoa, ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan orang-orang soleh. Jadikan perkumpulan kami ini punya nilai wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya Allah, bagi kami yang sudah melaksanakan haji dan umrah, kuatkan hati kami ya Allah untuk menjaga kemuliaan ini ya Allah. Sebagaimana kami kuat untuk melaksanakannya, maka pulang ini lebih kuatkan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami istiqomah hasil daripada didikan kami selama berangkat haji dan umrah. Ya Allah, buat saudara-saudara kami yang akan berangkat haji dan umrah, mantapkan hati mereka ya Allah. Tambahkan kerinduan mereka kepada Allah, kepada Nabi Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi mereka ya Allah, sambut mereka jadi tamumu ya Allah. Jangan kau tolak kami jadi tamumu ya Allah. Jangan kau biarkan kami tidak bisa memandang Ka'bahmu ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang yang tidak berdaya untuk ziarah ke makammu ya Allah. Jadikan kami selama di sana betul-betul jadi tamumu, diizinkan menikmati sajian yang ada di sana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, apa yang kami doakan selama haji dan umrah, kabulkan ya Allah sebagaimana janjimu. Kalaupun tidak di dunia ini, jadikan doa itu sebagai istana surga kelak yang kami terima ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami pun bisa haji dan umrah. Mudah-mudahan anak kami terus keturunan-keturunan mereka tidak pernah menafikan keinginan untuk menjadi tamu-tamu Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.